sejak beberapa hari ada di Kota Palu setelah permintaan dari Bapak Pendeta Moniaga. Kami melayani ucapan syukur di sana dan rencananya mau balik. Tetapi karena saya melihat cuaca waktu kita mau mendarat saja di Kota Palu, pesawat sampai 2 kali berputar-putar, susah melihat landasan. Dan saya katakan kalau kita pulang belum tentu kita bisa kembali lagi datang dalam waktu yang tepat. Sebab itu malam ini hanya oleh kemurahan Tuhan kami boleh bersama saudara sekalian. Selamat menikmati gedung gereja yang baru. Ya, 29 tahun tadi sudah disampaikan, Tuhan sudah menyatakan kasih setianya, kemurahannya bagi kehidupan pelayanan yang ada di tempat ini. Sebab itu malam ini saya ajak kita menjumpai pembacaan firman Tuhan dari buku Ulangan pasal 32 ayat 29. Dan kita akan lanjut pada buku Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Ulangan 32 ayat 29, kalau kita dapat baik kita membacanya bersama-sama. 2, 3. Sekiranya mereka bijaksana, tentulah mereka mengerti hal ini dan memperhatikan kesudahan mereka. Kita akan baca kembali di dalam buku Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Kita baca bersama lagi. 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Puji Tuhan. 2 kali kata bijaksana ini diucapkan dalam bentuk nyanyian dan doa kepada Tuhan. Berarti ini hal penting menurut firman Tuhan, karena kalau ada 2 atau 3 saksi itu hal penting. Dan hal ini kita menjumpai dalam Ulangan 32, dikatakan ayat 29 tadi, sekiranya mereka bijaksana. Saudara, hidup bijaksana itu penting. Karena kalau tidak bijaksana, kita akan mengalami banyak masalah. Bijaksana itu begitu penting sehingga Musa ketika memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Awal doanya, awal permintaannya, Tuhan, sekiranya bangsaku itu bijaksana. Pengertian dari bijaksana di dalam Ulangan 32 ayat 29 itu berbeda dengan bijaksana yang dikatakan dalam Mazmur pasal 90 ayat 12. Walaupun dalam bahasa kita sama, bijaksana. Tetapi pernyataan Tuhan yang diungkapkan Musa, sekiranya bangsaku bijaksana, yaitu disebut dengan kata hakam. Yang artinya orang yang bijak, yang melihat jauh ke depan. Orang yang bijaksana adalah orang yang visioner, penglihatannya jauh ke depan. Sedangkan di dalam Mazmur 90 ayat 12, bijaksana yang disebut di sini adalah menyatakan dengan kata kokma, yaitu orang yang ahli. Jadi kita melihat bahwa ketika Musa berdoa kepada Tuhan, biarlah bangsaku ini bijaksana dan mengerti serta melihat kesudahan akhir dari perjalanan kehidupan ini. Itu hal yang harus kita miliki dalam perjalanan kehidupan kita. Karena kita tidak lihat hari ini, tapi kita lihat hari depan yang Tuhan sediakan. Ini yang dikatakan oleh Musa, sekiranya bangsaku bijaksana. Karena bangsa Israel pada saat itu, mereka sedang menggerutu kepada Tuhan.
Mereka protes kepada Tuhan. Mereka tidak senang dengan kondisi perjalanan mereka. Mereka tidak merasa senang bahwa mereka melihat mujizat setiap hari. Memimpin satu bangsa yang kurang lebih 2 juta orang. Keluar dari satu negara menuju ke suatu tempat yang Tuhan sediakan. Itu tidak mudah. Makan 1 hari 3 kali. Minum secukupnya. Belum mandi, belum keperluan lainnya. 3 juta orang, 1 orang makan 3 kali. Kalau kita tidur di hotel, taruhlah hotel itu 700.000 1 hari. Itu cuma makan 1 kali. Sarapan pagi, itu belum makan siang, belum makan malam. Jadi kalau mau hidup 1 hari, 1 juta. Tidur di tempat yang nyaman, sejuk, tidak kepanasan, tidak kegelapan. Itu yang dialami oleh orang Israel. Setiap malam ada tiang awan, tidak kedinginan, ada cahaya. Siang hari mereka jalan di dalam keadaan yang ditutupi dengan awan sehingga mereka tidak kena sinar ultraviolet secara langsung. Itu luar biasa keamanan, kesejahteraan mereka, makan, minum. Bahkan mereka tidak perlu bawa uang untuk mau belanja. Karena nanti kalau ini anak sudah besar mesti ganti baju. Mesti ganti sepatu. Tapi Alkitab mengatakan Israel keluar dari Mesir dengan baju yang sama, sepatu yang sama. Sampai dia umur 20 tahun dia punya sepatu tidak berubah. Luar biasa bukan? Dan itu tidak diminta oleh Musa. Tuhan, saya mau bawa bangsa ini proposal. Ini gereja dibangun ada proposalnya. Berapa Bapak Pendeta? Gereja ini jadi begini. Berapa ratus juta, berapa miliar. Nah, itu biayanya besar, sekian miliar. Ada angka untuk mewujudkan sesuatu. Dan itu adalah sesuatu yang tidak mudah dikerjakan. Dalam perjalanan kehidupan kita melihat Musa berdoa supaya bangsanya jadi bijaksana. Karena mereka berjalan dari hari ke hari dengan mujizat yang tidak pernah berhenti. Sebab itu dia katakan, sekiranya bangsaku ini bijaksana, dari Mesir kau bisa sampai Kanaan. Tidak ada ongkos yang kau bayar, tidak ada keringat yang perlu keluar untuk membiayai hidupmu. Kau jalan gratis, kau siapkan dirimu untuk taat saja, kau akan masuk di tanah Kanaan. Itu luar biasa. Tapi kenapa Musa harus berkata, seandainya bangsaku bijaksana. Karena mereka ternyata bukan jemaat, bukan warga yang taat tapi suka memberontak. Sehingga Alkitab mencatat yang usianya 20 tahun ke bawah, mereka yang bisa masuk Kanaan. Yang sudah tua-tua tidak pernah masuk sampai di Kanaan. Ini hal yang nyata dari perjalanan Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Mereka perlu bayar harga karena mereka tidak punya hikmat melihat hari depan. Ini hal yang penting dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita. Kita harus melihat jauh ke depan. Apa yang Tuhan sediakan buat kita itu tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Oleh sebab itu kita harus bangun rumah rohani kita di atas dasar yang benar. Di atas dasar batu. Itu orang yang punya visi masa depan. Kalau hanya bangun di atas pasir, itu hanya visi yang singkat. Yang penting sudah jadi. Yang penting bisa segera ditinggali. Yang penting bisa segera dinikmati. Tapi ketika ada hujan, ada badai, ada banjir, hanyut rumah itu. Kenapa? Karena yang bangun rumah tidak melihat jarak jauh. Tidak bisa melihat jangka jauh ke depan. Bahwa apa yang mereka siapkan sekarang harus dengan strategi hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau hari ini kita harus berjuang, hari ini kita harus berkorban, hari ini kita terlibat pelayanan karena ada hari depan buat kita. Itulah hikmat yang Tuhan inginkan supaya kita bijaksana. Jangan jadi anak Tuhan
yang tidak bijaksana. Ada kesempatan terlibat dalam pelayanan, ada kesempatan untuk berkorban, ada kesempatan untuk memberi. Jangan lupa, itu untuk hari depan. Karena Alkitab katakan, ibadah itu bukan janji untuk hari ini. Ibadah yang kita bangun bukan hanya untuk hidup di dunia ini, tapi ibadah yang kita bangun akan membawa kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Itulah hikmat yang perlu ada dalam diri kita. Sebab itu Musa berkata, Tuhan, sekiranya bangsaku bijaksana. Mereka sudah berpikir, mereka sudah melihat, mereka sudah memahami bahwa hidup ini satu saat akan berakhir, tapi tujuannya jelas. Ini yang diingatkan untuk saya dan saudara. Mengapa kita mesti susah-susah? Mengapa kita mesti pelayanan, mesti jarak jauh, berjuang, berkorban? Karena kita hanya lihat, ada janji yang pasti kita nikmati. Orang yang bijaksana, visinya jauh ke depan. Ketika saya membangun gereja saya, karena saya merasa bangunan itu sudah terlalu tua. Karena fondasi sebagian dari opa saya. Dinding gereja dari papa saya. Dan akhirnya saya jadi gembala. Ada banyak suara yang seringkali membuat kita tidak nyaman. Saya sadar Bapak Pendeta di sini tidak meneruskan pelayanan, dia merintis. Jadi dia tidak dengar suara. Saya dengar suara. Saudara-saudara kita Tanah Toraja bilang, "Hai tai susi ambekna." Artinya apa? Tidak sama seperti bapaknya. Jadi sementara kita melayani, sementara kita berkorban, sementara kita sungguh-sungguh, orang lain ukur kita. Tidak rupa DP Opa. Ukuran-ukuran begitu banyak. Dan saya hanya punya kemampuan, mari kita berdoa puasa. Karena saya tahu, hanya di dalam kekuatan kuasa Tuhan, kita bisa menang menghadapi semua. Saya buat doa puasa 1 tahun 2 kali. Tapi 1 kali itu 1 bulan. Jadi 1 bulan doa seri. Doa puasa seri. Bulan Oktober menjelang akhir tahun kita bikin doa puasa lagi seri. Dan akhirnya ada beberapa anggota jemaat yang katakan mereka ya pengusaha, mereka adalah orang kerja di bank dan berkata, ini kita punya gembala sudah mulai aneh-aneh. Kenapa mesti siksa-siksa diri, tidak makan. 1 bulan tidak makan. Yang penting ini otak. Saya katakan, wow luar biasa dia. Dia lebih pintar dari Tuhan. Sampai dia bilang yang penting ini otak. Jangan siksa diri tidak makan. Saya katakan saya akan buktikan bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang sungguh-sungguh. Dan benar sementara kami berdoa puasa. Mendadak ada telepon dari Jakarta. Pak Pendeta, Bapak sedang bangun gereja. Ya saya sedang bangun gereja. Tolong Bapak nomor rekening panitia pembangunan saya butuh. Saya katakan oh baik saya kirim nomor rekening. 15 menit dia balik lagi telepon. Pak Pendeta setelah kami ngobrol suami istri. Kami tidak jadi kasih. Wah. Tadi so bunga-bunga ini hati sekarang so hilang itu semangat. Saya cuma mau titip saja. Pembangunan itu dipakai nomor rekeningnya Bapak. Karena kalau saya kasih masuk di rekening panitia pembangunan, saya tidak mau nama saya viral. Saya terus berpikir, tadi so bikin kecewa. Sekarang bilang mau viral. Ini orang ini main-main saja ini. Dan akhirnya saya kirim nomor rekening saya. Setengah jam dia tanya, Bapak sudah cek sumbangan kami masuk? Saya katakan, sorry saya baru selesai doa puasa. Nanti sesudah makan baru saya ke sana. Oke. Sesudah makan baru saya pergi ke ATM, saya coba pencet. Saya jadi bingung karena nolnya terlalu banyak. Saya pulang ke rumah, saya panggil istri saya dengan anak saya. Ayo tolong pergi kita ke ATM. Dan waktu di ATM dia pencet nomornya. Dia katakan, Pak, orang ini transfer 1 miliar. Tuhan kita luar biasa. Kalau kita tahu apa yang perlu untuk jangka panjang, maka dia buka jalan. Saya berdoa puasa, mulai sejak saat itu
saya punya HP tidak pernah mati-mati. Karena saya tunggu kapan lagi ini. Dan betul, dia transfer sama saya 3 miliar. Gereja kami selesai 11 miliar. Karena Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita bukan kaleng-kaleng. Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Sebab itu pikir yang jauh ke depan. Jangan hanya lihat masalah kecil, masalah sepele. Lihat kemenangan yang kita akan capai. Lihat kemuliaan yang kita akan capai. Itu orang yang bijaksana, yang punya strategi jauh ke depan. Pertanyaannya, bagaimana bisa ke sana? Bagaimana bisa capai hari depan yang penuh harapan? Kalau kita tahu bahwa ada hari depan yang penuh harapan, pertanyaannya, bagaimana bisa ke sana? Coba Anda pengusaha, Anda berpikir saya akan buat nanti hotel, saya akan buat supermarket, saya akan bikin mall satu di Kota Palu. Terus apa yang saudara tahu? Makan tidur saja? Tidak mungkin itu mall jadi. Santai-santai saja? Tidak mungkin mall itu terwujud. Apa yang kita harus lihat? Sebab itu di dalam buku Mazmur 90 ayat 12 dikatakan seperti ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau kita sudah lihat yang jauh ke depan, maka yang kita harus siapkan hari-hari yang menuju ke sana. Itu jelas. Bahwa ketika kita lihat di sana ada keberhasilan, tidak bisa hanya tinggal di sini dan berkata, oh saya dapat itu, saya akan sampai di sana. Tapi hari-hari tidak bikin apa-apa. Hari-hari harus diperhitungkan, kita sedang berjalan menuju tujuan atau tidak. Kita sedang progres ke hari depan yang penuh harapan atau tidak. Ini yang menjadi tantangan buat kita. Ini yang menjadi masalah buat gereja. Karena ada banyak gereja yang berkata, oh hari depan yang penuh harapan. Ku mau di sana. Ku mau di sana ketika musuhku jatuh. Ku mau di sana ketika orang bersorak kemenangan. Tapi bagaimana langkahmu setiap hari? Ini menjadi urusan kita. Bahwa ketika kita melihat kebijaksanaan yang Tuhan berikan. Untuk kita sadar bahwa kemenangan itu tidak terjadi tanpa peperangan. Tidak ada orang menang tanpa berperang. Dan ini harus diingatkan kepada kita sebagai orang percaya. Bahwa ketika kita menyadari ada hal yang luar biasa di depan. Hari ini mulai bergerak ke sana. Jangan diam. Ketika saudara sudah punya bangunan seperti ini. Jangan diam. Lihat hari ke depan. Pikirkan nanti ke depan ini gereja. Pikirkan nanti melebar ini gereja. Pikirkan nanti ada tempat parkir di bawah. Pikirkan itu. Karena Tuhan janji penuaian. Saya bangun gereja rangkanya baja. Tua-tua sidang berkata, Pak tidak terlalu boros. Kenapa tidak beton saja? Saya cuma katakan sama mereka. Saya harus buat yang baja. Walaupun di Makassar tidak seperti di Palu ada gempa. Saya katakan saya buat yang baja. Karena kalau ada penuaian saya tinggallah sambung saja. Kalau beton kita mesti bongkar ulang. Karena fondasi tidak seimbang baku tarik nanti itu bangunan. Tapi kalau baja, sambung saja. Dan jemaat katakan, wah ini pendeta dia tahu di mimbar tapi juga dia tahu konstruksi. Saya katakan, Tuhan kasih ingat ada hari depan yang penuh harapan. Jadi jangan salah-salah. Kita mempersiapkan apa yang ada di depan kita dengan langkah-langkah yang pasti. Karena seringkali kita mandek di tengah jalan. Kita tidak lihat itu karena kita tidak siapkan diri. Seperti Musa katakan, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Bijaksana yang dimaksudkan di sini tidak seperti kakma yang pertama, tapi kokmah, bukan hotmah. Kokmah. Kokmah itu artinya orang yang ahli dalam berperang. Jadi setiap hari kita harus memperhitungkan hari-hari yang Tuhan berikan. Karena
setiap hari kita harus berperang. Ayub sudah katakan dalam Ayub pasal 7 ayat pertama, juga pasal 10 ayat pertama, manusia yang lahir dari perempuan hari-harinya seperti orang bergumul. Terjemahan katakan hari-harinya seperti orang upahan. Orang yang harus bekerja baru menang. Harus bekerja baru dapat hasil. Itulah peperangan. Dan setiap orang percaya kita bukan orang yang santai di dunia ini. Setiap hari kita harus melawan keinginan daging kita, keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita. Karena itu yang ada di dunia. Yang ada di dunia itu 3 hal. Tuhan tidak bilang ada sukacita, ada damai sejahtera yang disiapkan oleh dunia. Tidak. Yang ada di dunia adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Anda harus menang. Setiap hari itu yang harus kita gumuli. Setiap pribadi harus bergumul dengan hari-hari di mana di setiap hari itu ada keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kita harus kalahkan itu. Karena Tuhan sudah di pihak kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa lawan kita? Tidak ada yang bisa lawan. Saya ketika mulai jadi gembala, saya sadar gereja ditaruh di kota Makassar itu bukan karena sudah dari opa saya, bukan. Tapi saya tahu setiap orang ada waktunya, setiap waktu ada orangnya. Dan waktu saya jadi gembala, saya undang pakar motivator, Bapak Pendeta Yakob Esra, yang selalu memberikan motivator di perusahaan-perusahaan besar seperti Astra, seperti perusahaan-perusahaan asuransi terkenal di Indonesia. Dia dipanggil untuk memberikan motivasi. Dan kami bersama jemaat saya katakan, kita mau berkati kota Makassar. Siap Pak Gembala. Kita undang Pak Yakob Esra untuk bikin seminar sehari untuk peningkatan pelayanan wali kota Makassar bersama seluruh jajarannya di kota Makassar. Kita minta Pendeta Yakob Esra. Dan dia sudah terkenal. Dan dia datang ke kota Makassar. Kami harus biayai dia 80 juta. Bersama krunya mempersiapkan materi untuk disampaikan kepada para pejabat kota. Mulai dari wakil wali kota sampai camat dan lurah yang ada di bawah. Mereka ikut seminar. Dan waktu mereka ikut seminar, wali kota katakan, Pak Pendeta, saya baru dapat rohaniawan seperti ini. Saya katakan, kenapa Pak? Baru ada rohaniawan yang peduli dengan pemerintahan kota. Dan saya katakan, itu diajar kok dalam Alkitab. Bahwa kalau kamu ada di kota itu, berdoalah untuk kesejahteraan kota itu. Itu tanggung jawab kita. Sekarang bagaimana bisa kota ini sejahtera kalau pejabatnya nggak punya kemampuan? Bagaimana kota kita bisa sejahtera kalau pejabat kita hanya tamatan sekolah-sekolah yang abal-abal? Gak jelas. Jadi saya undang Pak Yakob memberikan motivasi. Dan akhirnya wali kota kami katakan, terima kasih Pak Pendeta. Bapak sudah memberikan yang terbaik buat kami. Kenapa sudah mau masuk periode kedua baru Bapak kasih kesempatan kami belajar dari Bapak Yakob Esra. Saya katakan, ya itulah yang kami mampu siapkan. Dia katakan, kenapa Bapak tidak kasih dari periode pertama? Ini sudah mau akhir baru Bapak panggil kami untuk dibuatkan seminar. Saya katakan, ya baru ini kemampuan kami. Dan apa yang terjadi saudara? Waktu dia periode kedua, saya tidak duga saya dijadikan penasihat wali kota Makassar. Satu-satunya non-muslim yang jadi penasihat wali kota Makassar. Dan karena itulah yang kami buat. Kalau kita punya visi jauh ke depan, hari-hari yang kita jalani Tuhan akan bekerja dengan kita. Kalau kita bisa buat sesuatu yang baik, maka pemerintah pun respon kita. Saya bangun gereja tidak pakai izin. Pemerintah langsung kasih keluar, Pak saya kasih tanda tangan. Sudah silakan membangun. Orang pada bingung, wah Bapak tidak urus sempadan. Ya wali kota sudah kasih. Mau bikin apa? Pagar kota harus ada syaratnya sekian. Saya bikin seperti benteng Yeriho. Itu pagar gereja. Karena dulu pagar gereja cuma 1 meter.
Dan pada waktu itu Tuhan izinkan ada markas FPI 50 meter dari gereja. Dan banyak pendeta-pendeta dari aliran Pentakosta PGPI katakan, Pak, kasih naik itu pagar gereja. Kasih 2 meter. Terus kenapa mesti kasih 2 meter? Supaya itu yang kelompok 3 huruf di sana itu tidak bikin macam-macam di sini. Saya bilang bukan soal itu. Saya sengaja buat 1 meter supaya kalau ada yang loncat pagar itu dia minta dibaptis. Dia katakan, Bapak pendeta ada-ada saja. Saya bilang Tuhan Yesus bilang minta apa saja kok enggak bisa. Jadi kalau ada yang berani loncat dia itu mau dibaptis. Sebab itu tidak ada yang berani loncat karena dia tidak mau dibaptis. Nah saudara, itulah yang kami alami. Bahwa ternyata hari-hari untuk mencapai hari depan yang penuh harapan kita harus buat langkahnya. Kita harus mulai maju bergerak. Dan dalam hal ini dikatakan orang yang bijaksana adalah orang yang terampil berperang. Kita tahu kalau kita berperang yang kita harus lawan apa? Musuh kita. Bukan teman satu gereja. Halo, ada orang, jangan musuh sama dia. Gara-gara kebaktian di kita per rumah dia tidak mau datang. Kita tidak mau datang lagi di per rumah. Ini apa ini begini? Dia bukan musuh kita. Dia saudara kita. Sebab itu jangan salah arah. Kalau kita punya musuh yaitu iblis. Jangan kita bikin semua orang jadi iblis. Padahal kita tidak tahu kita tuh iblis. Lihat sana, memang ini iblis satu. Lihat sana, memang itu setan satu. Akhirnya kita tidak tahu kita tuh setan. Karena kita punya hati yang tidak jelas. Sebab itu dalam perjalanan hidup ini, Anda sudah ditempatkan sebagai orang-orang yang menang. Jangan salah. Perang itu tidak mudah. Indonesia mau pergi ikut perang bantu Lebanon. Saya bilang, kalau di sini Anda berkoar-koar. Tapi kalau sudah pergi sana, toto fore, basuar dingin. Tidak mudah perang. Jenderal MacArthur, waktu perang dunia kedua, dia menyusun pasukannya di Malaysia, yang sekarang jadi Singapura. Dia berkata kepada seluruh pasukannya, ketika kita besok berperang, kemenangan sudah ada. Tetapi itu ditentukan Tuhan di pihak siapa. Kalau Tuhan di pihak kita, kitalah menang. Tapi kalau besok Tuhan di pihak lawan kita yang menang, kita akan kalah. Seorang jenderal yang terlatih pikirannya, yang terlatih kemampuannya, yang terlatih strateginya menyusun perang, dia harus berdiam diri dan berkata kepada anak buahnya, semua perlengkapan sudah siap. Pesawat, panser, meriam, peluru sudah siap. Tapi yang menentukan kemenangan besok hanya Tuhan di pihak siapa. Kalau kita sudah ada di dalam Kristus, sudah ada kemenangan untuk kita. Karena ya Rasul Paulus katakan kita lebih dari orang-orang yang menang. Karena Tuhan yang mengasihi kita. Sebab itu buat langkahmu. Setiap hari perhitungkan. Hari ini saya harus menang bersama Yesus Tuhan kita. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup harus kalah hari ini. Karena saya adalah pemenang di dalam Dia. Orang yang bijaksana adalah orang yang terampil menata peperangan hidupnya. Pengertian yang kedua dari kokma itu. Orang yang terampil menata catatannya. Kita semua mungkin ada yang masih terbawa dengan gaya saudara-saudara kita, orang-orang tua kita. Bangun subuh jam 5, masak air panas, berdoa. Habis itu jam 6 sudah siap, sudah mau sarapan pagi. Habis itu mandi, jam 7 start pergi kantor. Dia catat semua. Jamnya jam sekian, jam begini pergi kantor. Terus nanti tengah jalan 10 menit dari rumah, ban motor kempes, pergi lagi di tempat. Pergi cari tukang tempel ban. Dia tulis. Kenapa? Dia punya catatan harian, diary. Saudara tahu Tuhan punya catatan dengan kita. Setiap hari catatan itu ditulis dari perbuatan kita. Sebab itu buku Wahyu katakan,
Satu saat semua kitab akan dibuka dan semua manusia akan berdiri di depan tahta itu. Dan pada waktu itulah catatan tentang kita akan dibuka. Akan dibuka dan dilihat. Ngana pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian ada di mana? Ada bikin apa? Minta-minta proyek, Tuhan suka kasih proyek, tidak kasih perpuluhan. Dapat lihat di sini. Jelas Tuhan catat. Jangan hanya pintar tulis, pergi kantor, dapat undangan, hadiri pesta perkawinan, pesoi betul, baku ketemu mantan lagi. Pas kita duduk, tidak jauh dari kita. Oh, kenapa mesti begitu? Ini yang harus kita pikir. Kita mau tulis catatan-catatan segala macam. Tuhan punya catatan lebih tajam dari kita rompet tulisan. Sebab itu jadi orang yang bijaksana. Orang yang tahu menata catatannya. Perbanyak catatanmu yang baik. Perbanyak catatanmu yang positif. Perbanyak catatanmu yang benar dalam kehidupan ini. Jangan banyak catatan, aduh minggu ini dia tidak masuk gereja. Apa lagi? Terus ditanya sama Bapak Gembala, kenapa tidak masuk gereja? Pak, pinjam minggu, kan masih ada minggu depan. Minggu depan masih ada, tapi belum tentu anak ada di situ. Tahu-tahu masuk rumah sakit Undata. Tahu-tahu harus dikirim berobat di Jakarta. Mana itu ibadah hari Minggu? Jangan salah. Sebab itu catatan yang kita tinggalkan harus catatan yang menopang kita untuk lihat hari depan yang penuh harapan. Orang yang mampu menata catatannya adalah orang yang mempersiapkan segala tulisan-tulisan tentang dirinya yang berkenan menuju kepada tujuan. Kokma punya arti seperti itu. Orang yang menjaga catatannya. Bahkan juga kokma arti yang terakhir. Dikatakan orang-orang yang menata ibadahnya dengan baik kepada Tuhan. Jangan kita lupa. Karena ibadah itu mengandung janji hari depan. Dan itu harus ditata dengan baik dari hari ke hari dalam perjalanan iman kita. Bukankah Alkitab katakan Tuhan kasih tongkat pengukur. Ukur orang yang ibadah di dalam. Ukur mezbah persembahan. Ukur ukuran dalam orang-orang yang beribadah. Semua pakai ukuran. Karena perlu ditata ibadah kita. Ini yang tidak boleh hilang dalam pemikiran kita, dalam tekad kita, dalam tujuan kita untuk melihat hari-hari yang penuh harapan buat kita. Kita harus tahu ibadah kita ditata dengan baik. Sebab itu Paulus harus katakan, persembahkan tubuhmu karena itu ibadahmu yang sejati. Jadi kalau kita ibadah, jangan bukan hanya sekedar menyanyi memuji Tuhan. Jangan kita lupa, kita bukan hanya sekedar pelengkap dalam ibadah. Tapi kita inti karena kita punya ibadah harus sejati. Ini jangan dipersalahkan, jangan diabaikan. Karena yang penting kita sudah lihat Bapak Gembala Solid kita pemuka so aman. Dia sudah tanya-tanya lagi. Bukan itu ibadah. Ibadah adalah kita membawa tubuh kita, roh jiwa tubuh ini sebagai korban yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itulah menata ibadah. Sebab itu ibadah itu begitu penting. Kenapa kita perlu gereja yang di luar biasa ditulis ibadah hari Minggu jam 07.00. Kenapa? Itulah jemaat yang berpikir positif ke depan. Saya harus investasi. Saya harus ibadah supaya saya punya janji yang Tuhan sediakan untuk hari depan yang penuh harapan. Saya waktu mau bangun gereja saudara. Dana itu 300 juta. Tapi karena kita doa puasa akhirnya datang dana begitu lancar. Dan saya katakan kepada jemaat, inilah jawaban doa. Karena saya berkata sama jemaat, saya punya kebaktian hanya 3 kali. Saya tidak mau bikin kebaktian 4 kali, 5 kali, 6 kali. Tidak mau. Kenapa? Tua-tua sidang katakan, oh tidak bisa begitu Pak. Kalau Tuhan masih kirim jiwa, saya bilang kalau Tuhan masih kirim jiwa lagi,
saya kebaktian 3 kali sudah penuh itu gereja sudah muat, saya suruh bawa pergi di gereja lain saja. Itu tua-tua sidang protes. Pak Gembala jangan begitu. Tuhan sudah kasih jiwa, kenapa Bapak kasih ke tempat lain? Saya katakan, jadi mau bikin kebaktian berapa kali? Oh kalau bisa 4 kali, 5 kali, 6 kali. Terus saya tanya, kamu tua-tua sidang mau datang berapa kali? Kamu saya angkat untuk bantu saya. Bukan kamu bikin saya mati duluan. Saya sudah minta sama Tuhan, saya kubur kamu semua dulu baru saya mati. Masa kamu bikin saya susah? Saya disuruh gembalakan domba-dombanya Tuhan. Sekarang kau mau atur saya supaya saya mati lebih dulu. Saya bilang bukan begitu aturan. Saya sudah minta supaya saya kubur kamu semua baru saya mati. Karena kita berpikir ke depan. Jadi bagaimana solusinya Pak Gembala? Saya katakan tidak susah kan? Beli tanah di sebelah kasih besar ini gereja. Supaya kita tetap kebaktian 3 kali. Mau muat 50.000 1 kali kebaktian, tidak ada masalah buat saya. Dorong bilang, aduh, beli lagi Saya bilang, gampang kan, Tuhan yang punya itu doi. Saya bilang, Tuhan itu kita punya doi. Amin, percaya. Haleluya, Tuhan punya berkat ada. Amin. Dia ada di Bank BCA. Dia ada di Bank Penin. Dia ada di Bank Mandiri. Dia ada di semua bank. Dan nomor rekeningnya ada di kantong saudara. Jemaat bilang, oh begitu dong. Nah, jadi saya kasih saya punya rumah 1, saya kasih saya punya mobil 1, saya punya motor. Ini modal untuk bangun gereja. Karena saya tahu, saya memberi, Tuhan akan beri lebih dari itu. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Sebab itu tata ibadahmu. Berkorban jangan salah-salah. Melayani jangan salah-salah. Memberi jangan salah-salah. Karena Alkitab katakan, kalau tangan kanan kasih, tangan beri kiri tidak perlu tahu. Karena Tuhan yang catat dia. Rambut di kepala kita jatuh, kalau tidak di atas isin dia tidak jatuh. Dia begitu serius dengan diri kita. Kenapa rambut dia pikirkan? Karena tubuh ini adalah korban yang kudus dan berkenan kepada Allah. Sebab itu ibadah harus ditata. Harus dibenahi dengan baik. Supaya jangan asal jadi. Sehingga kebaktian, saudara-saudara, biar ibadah kita kurang race malam hari ini. Apa ini bikin roti sto? Pakai race segala. Bukan itu, ibadah itu masing-masing harus tahu. Saya memberi untuk Tuhan saya. Saya melayani Tuhan saya yang hidup. Sehingga kita jelas. Orang yang bijaksana, orang yang menata ibadahnya dengan baik. Kalau dulu kita hanya asal-asal, sekarang sungguh-sungguh. Kalau dulu ibadah belum selesai, so pulang, sekarang sungguh-sungguh. Kalau dulu nanti tunggu puji-pujian selesai baru masuk, mau dengar khotbah saja. Sekarang berubah. Karena Anda punya hari depan yang penuh harapan. Anda yang harus menata hari-harimu. Karena di dalam hari-hari yang kita tata dengan baik, itu menunjukkan kita orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana dia tahu apa yang dia harus buat. 5 anak darah yang bijaksana dia tahu apa yang dia harus buat. Orang yang mendirikan rumah yang baik, rumah yang baik itu dilakukan dengan benar, dia bijaksana. Badai boleh datang, dia tetap berdiri teguh. Dan ini yang harus kita ingat. Yang kita ada sekarang ini, mungkin kondisi masih aman-aman. Kita bangun gereja belum dilarang. Kita bisa berkorban untuk pekerjaan Tuhan belum dilarang. Tapi semua itu bisa berubah. Saya bukan mengancam, itu semua bisa berubah. Karena di dunia ini tidak ada yang kekal, semua bisa berubah. Sebelum perubahan itu terjadi, kita dulu buat perubahan dalam diri kita. Jangan terlambat, nanti sudah atap seng, rambut so putih, gigi so tidak ada, mau menyanyi kor. Bilang sol, hol orang dengar. Baru bilang saya punya hati mau melayani Tuhan. So terlambat ngana sayang. Harus ingat, ibadah itu harus ditata. Semua akan berubah. Semua akan tidak ada lagi. Tapi Tuhan kita tetap setia. Musim akan selalu berganti. Ini kita harus ingat, musim akan selalu berganti. Tuhan kita tidak pernah berubah. Saya rindu kita nyanyikan pujian ini.
Kita mau angkat hati kita. Bahwa kalau Tuhan sudah pelihara kita, memberkati kita 29 tahun. Tuhan sudah membawa kita dalam satu gedung yang luar biasa. Tuhan tetap luar biasa untuk kita ke depan. Hanya kita yang perlu menata langkah kita. Kita perlu menata hari-hari kita. Untuk melihat yang terbaik yang Tuhan sediakan untuk kehidupan ini.